Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Surya dengan NIM 2301002 kelas 4A PAI. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih 2 dengan dosen Ibu Hilma Nafsiyati MA. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang saudara pahami tentang syariat Islam yang menjelaskan tentang pelaksanaan kewarisan dalam Islam. Jelaskanlah argumen saudara dengan dalil yang saudara ketahui. Yang pertama yaitu syariat Islam mengatur pelaksanaan kewarisan melalui prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kewarisan dalam Islam bertujuan untuk memastikan distribusi harta warisan secara adil dan merata berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Di dalam dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, Allah memerintahkan kamu tentang anak-anakmu. Bahagian seorang anak lelaki adalah sama dengan 2 anak perempuan. Hadisnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah kepada yang berhak dan hak-haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu jelaskanlah rukun dan syarat kewarisan dan kenapa seseorang bisa menerima harta warisan dan kenapa bisa juga terhalang mendapat harta warisan. Lengkapi dengan contohnya. Yang pertama yaitu rukun kewarisan. Ahli waris. Pihak yang berhak yang pertama yaitu ahli waris. Pihak yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua yaitu mawaris, yaitu harta warisan. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang ketiga yaitu pewaris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Dan yang keempat yaitu wasiat. Dalam beberapa kasus wasiat dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Syarat kewarisan. Yang pertama yaitu kedekatan keluarga ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak, orang tua, atau saudara. Yang kedua yaitu kemampuan hukum. Ahli waris harus berstatus hukum seperti dalam keadaan gila atau masih di bawah umur. Yang ketiga yaitu kematian pewaris. Warisan hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dan yang keempat yaitu tidak terhalang oleh wasiat. Ahli waris tidak boleh terhalang oleh wasiat yang mengubah pembagian warisan. Alasan seseorang menerima harta warisan jika memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris yang terdekat dan tidak terhalang oleh hukum. Contohnya yaitu seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya berhak menerima harta warisan karena ia adalah ahli waris yang diakui dan tidak terhalang oleh faktor hukum lainnya. Alasan seseorang terhalang dari menerima warisan. Yang pertama, pembunuhan. Jika seseorang membunuh pewaris, ia tidak berhak atas harta warisan. Contohnya yaitu seorang anak yang membunuh ayahnya tidak dapat mewarisi harta ayahnya. Yang kedua yaitu perbedaan agama. Jika ahli waris tidak seagama dengan pewaris, ia tidak berhak dapat harta warisan. Contohnya yaitu seorang pewaris muslim yang meninggal dunia, anak yang murtad tidak akan mewariskan hartanya kepada anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan hukum. Seperti dalam kasus seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Contohnya yaitu seorang anak yang masih di bawah umur dan tidak memiliki hak waris karena belum mukallaf. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud zawil furud, zawil arham, asabah, hijab, nuksan, awul, dan ra'at. Tuliskan siapa saja orangnya.
Yang pertama, zawil furud adalah ahli waris yang berhak menerima bagian tertentu dari harta warisan berdasarkan ketentuan syariat. Contohnya yaitu istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, ibu atau ayah. Zawil arhan adalah ahli waris yang tidak memiliki hak bagian tertentu, tetapi dapat mewarisi jika tidak ada zawil furud. Mereka adalah kerabat yang lebih jauh seperti sepupu, paman, dan bibi. Asabah adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah hak zawil furud terpenuhi. Kategori ini mencakup kerabat dekat yang dapat mewarisi berdasarkan hubungan darah. Contohnya yaitu anak laki-laki jika ada saudara laki-laki seperti kakek. Yang hijab nuksan adalah keadaan di mana seseorang ahli waris kehilangan hak warisnya karena kehadiran ahli waris lain yang lebih dekat. Ini termasuk ketika ada ahli waris yang lebih berhak. Contohnya, seorang anak perempuan mungkin akan mendapatkan bagian yang lebih kecil jika ada anak laki-laki. Aul adalah situasi di mana pembagian harta waris melebihi total harta yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Ini biasanya terjadi ketika semua ahli waris ingin mendapatkan bagian yang ditentukan. Rod adalah keadaan di mana harta waris dibagikan kembali kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu. Setelah pembagian awal ini dilakukan untuk memastikan semua ahli waris menerima haknya. Yang keempat, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar 600 juta. Ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Bagaimana pembagian warisan sesuai hukum waris Islam? Ibu berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Anak laki-laki berhak mendapatkan 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Anak perempuan berhak mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Bagian ibu mendapatkan 100 juta rupiah, istri mendapatkan 75 juta rupiah, anak laki-laki mendapatkan 283 juta rupiah, dan anak perempuan mendapatkan 141 juta rupiah. Yang kelima yaitu jelaskan pengertian dan tujuan dari hukum hudud dalam Islam, serta apa yang dimaksud dengan hudud, qisas, dan ta'zir. Lengkapi dengan saksinya. Hukum hudud adalah jenis hukum pidana dalam Islam yang mengatur pelanggaran tertentu yang dianggap serius dan memiliki saksi tetap. Hukum ini bersumber dari Al-Quran dan hadis dan berlaku hukum untuk pelanggaran seperti pencurian, perzinaan, peminum alkohol, dan tundukan palsu atau qazaf. Tujuan menjaga keadilan yaitu mencegah dosa, mendukung moralitas, dan melindungi individu dan masyarakat. Hudud merujuk pada pelanggaran yang telah ditentukan saksinya secara tegas dalam syariat Islam. Contohnya pencurian, perzinaan, peminum alkohol, dan qazaf. Qisas merupakan hukum balas di mana korban atau ahli waris korban berhak untuk membalas kejahatan yang dilakukan, seperti dalam kasus pembunuhan. Contohnya, jika seorang membunuh ahli waris korban dapat meminta hukuman mati kepada pelaku. Ta'zir, hukum yang berkaitan dengan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas. Saksinya ditetapkan oleh hakim berdasarkan keadilan dan keadaan pelanggaran. Contohnya yaitu pidana, penjara, atau denda atau untuk kejahatan yang tidak diatur dalam hukum hudud. Sekian video yang ini saya buat. Jika ada kesalahan
mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.